Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, malaikat adalah makhluk Allah yang maksum. Dalam artian mereka tidak memiliki dosa dan salah. Oleh karena itu, setiap doa mereka akan dengan mudah dikabulkan oleh Allah karena mereka berdoa bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah beruntungnya apabila seorang muslim mengerjakan suatu amalan dan ketika ia mengerjakan amalan tersebut terdapat malaikat yang turut mendoakannya. Doa-doa malaikat yang didengar dan dikabulkan oleh Allah pastinya memberikan efek positif baginya. Jadi ia tidak hanya mendapatkan pahala dari amalan tersebut, tetapi juga mendapatkan doa dari malaikat. Lantas apa saja amalan yang dapat dilakukan agar didoakan oleh 70.000 malaikat setiap hari? 1. Mendoakan orang lain dalam kebaikan. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, "Dan bagimu juga kebaikan yang sama." Hadis riwayat Muslim. Mendoakan kebaikan sesama muslim memiliki keutamaan yang sangat besar. Seperti yang diterangkan dalam hadis di atas, malaikat akan mencatat segala amal kebaikan manusia yang juga melakukan hal serupa. 2. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sedang sakit merupakan kewajiban seorang muslim kepada sesamanya. Perbuatan tersebut nyatanya memiliki pahala yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 3. Berzikir. Amalan ringan berikutnya adalah berzikir. Selain mendapat pahala besar, dengan berzikir maka kita akan selalu terfokus kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Zikir juga menjadi bentuk pujian dan tanda rasa syukur selain berdoa. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seumpama orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. 4. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan juga memiliki pahala yang besar. Puasa yang dimaksud adalah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, dan puasa sunnah lainnya. Seperti dalam hadis berikut ini, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya Ar-Royan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sering berpuasa. Kelak pada hari kiamat tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang yang suka berpuasa. Dikatakan, manakah orang-orang yang suka berpuasa? Maka mereka pun berdiri dan tidak masuk lewat pintu itu kecuali mereka. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak seorang pun masuk melaluinya lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Membaca ayat kursi ba'da sholat. Setelah sholat, biasanya dilanjutkan melakukan zikir dan berdoa. Selain itu, membaca ayat kursi ba'da sholat pun sangat dianjurkan. Bukan hanya bacaannya saja yang mudah dihafal, tapi dalam ayat tersebut juga memiliki pahala yang besar. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib,
maka dia berada dalam perlindungan Allah hingga sholat berikutnya. 6. Muadzin. Muadzin adalah seorang yang mengumandangkan azan, mengingatkan manusia dalam panggilan sholat. Selain suaranya yang sangat merdu, menjadi muadzin juga memiliki pahala yang besar. Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Membaca Al-Quran. Sudah tidak diragukan lagi, membaca ayat suci Al-Quran tentunya akan mendapatkan pahala yang melimpah. Jika Anda rajin membacanya, Al-Quran juga akan menjadi syafaat ketika di akhirat nanti. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. 8. Mengamalkan doa setelah azan. Setelah azan berkumandang, biasanya kita membaca doa. Jika mengamalkannya setiap hari, maka Anda akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, itu dia sahabat beriman, amalan ringan yang imbalannya akan didoakan oleh 70.000 malaikat setiap hari. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.